Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lim Muhammad Hidul dengan nomor induk mahasiswa 1654151018, salah satu mahasiswa jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku satwa liar dengan judul Habitat dan Perilaku Elang Jawa atau Nicetus bartelsi di SPTN 1 Tegal Limo, Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Untuk daftar isi pada kegiatan kali ini, yang pertama untuk pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, yang terakhir kesimpulan. Untuk bab 1 yaitu pendahuluan, yang melatar belakangi pada seminar saya yaitu burung elang atau Nicetus sp, elang Jawa, dan data elang nutrition dan CITES, dan terakhir TNAP atau Taman Nasional Alas Purwo. Yang pertama adalah burung elang atau Nicetus sp. Di antaranya terdiri dari klasifikasi elang, populasi elang, dan penyebaran elang. Untuk klasifikasi elang, elang adalah burung pemangsa berdarah panas, memiliki kuku dan paruh yang kuat. Untuk populasi elang, menurut data KLHK, saat ini populasi elang di alam sekitar 300-500 ekor saja. Dan untuk yang terakhir, penyebaran elang, burung elang terdapat di seluruh dunia. Burung dengan penglihatan yang sangat tajam ini ditemukan di benua Asia, Afrika, Australia, Eropa, dan Amerika. Yang kedua adalah elang Jawa. Elang Jawa atau Nicetus bartelsi atau burung pemangsa yang dilindungi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa. Selanjutnya, data elang menurut UCN dan CITES. Berdasarkan UCN Predits 2015 versi 3.1, elang Jawa termasuk ke dalam status endangered. Sedangkan berdasarkan CITES tergolong Appendix 1. Selanjutnya adalah Taman Nasional Alas Purwo. Taman Nasional Alas Purwo atau TNAP salah satu kawasan konservasi memiliki berbagai tipe habitat hutan, yaitu hutan paya atau mangrove, hutan pantai, hutan alam dataran rendah, padang rumput, dan hutan tanaman. Namun, elang Jawa menempati habitat utamanya yaitu berupa hutan alam. Untuk tujuan kali ini yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik habitat elang Jawa di TNAP serta perilaku hariannya. Untuk bab 2 yaitu lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di Seksi Pengelolaan Taman Nasional SPTN 1 Tegal Delimo, TNAP, Jawa Timur pada bulan Juni sampai Juli tahun 2016. Untuk bahan dan alat, bahannya yaitu peta tutup panahan TNAP, dan alat pada penelitian ini yaitu yang pertama binokuler, yang kedua kamera yaitu GPS atau Global Positioning System, kompas, meter penunjuk waktu, habis itu feed gate tumbuhan, dan terakhir tali sit. Untuk data yang dikumpulkan, yang pertama itu data primer, yaitu berupa karakteristik habitat meliputi tempat istirahat, areal buru, dan tempat sarang diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung di lapangan. Yang kedua yaitu data sekunder, berupa informasi pendukung mengenai habitat elang Jawa diperoleh dari wawancara dan studi pustaka. Untuk metode plotnya, penetapan plot pengamatan dilakukan menggunakan metode pemilihan secara sengaja atau purposive sampling. Dengan lokasi yang ditetapkan sebagai plot pengamatan merupakan area yang terpilih, yaitu tempat-tempat ditemukan elang Jawa secara langsung. Untuk rumusnya pada penelitian ini yaitu
kerapatan atau K sama dengan jumlah individu setiap spesies dibagi luas seluruh petak. Untuk yang rumus kedua yaitu kerapatan relatif atau KR, yaitu kerapatan suatu spesies dibagi kerapatan seluruh spesies dikali 100%. Untuk frekuensinya atau F adalah jumlah petak dijumpai spesies dibagi jumlah seluruh petak. Selanjutnya ada frekuensi relatif atau FR, yaitu frekuensi suatu spesies dibagi frekuensi seluruh spesies dikali 100%. Setelah itu ada dominasi atau D, sama dengan luas bidang dasar dibagi luas petak contoh. Selanjutnya ada dominasi relatif atau DR, yaitu dominasi suatu spesies dibagi dominasi seluruh spesies dikali 100%. Yang terakhir adalah INP atau indeks nilai penting, yaitu KR plus FR plus DR atau tiang dan pohon. Untuk indeks nilai penting yang lain yaitu KR plus FR untuk semai dan rancang. Indeks nilai penting atau INP setiap tingkat pertumbuhan dianalisis berdasarkan yang ada di lapangan menurut Indrianto tahun 2006. Bab 3 selanjutnya adalah hasil pembahasan. Untuk yang pertama adalah peta persebaran burung elang. Ini adalah persebaran elang yang ada di dunia. Selanjutnya adalah habitat elang Jawa. Sebaran elang Jawa adalah seragam pada tipe habitat hutan alam dataran rendah, atau dengan kata lain yaitu terkonsentrasi pada tipe habitat hutan alam dataran rendah. Hutan alam dataran rendah merupakan areal buru elang Jawa sekaligus tempat istirahat dan sarang bagi elang. Ini adalah peta sebaran elang di PNAP. Selanjutnya komposisi dan struktur. Untuk jenis pohon baik di hutan maupun hutan tanaman elang Jawa untuk istirahat pohon-pohon pada strata A dan B namun bukan emergent tree. Menurut Avianto tahun 1999 menyebutkan bahwa elang Jawa menggunakan emergent tree karena memudahkan elang Jawa terbang meluncur ke tempat target dan tempat elang bertanya. Tabel 1 menunjukkan karakter pohon tempat istirahat elang Jawa. Ada tanaman gelondong, bayur, kulai, dan mohon. Selanjutnya, area bulu elang Jawa adalah hutan alam dataran rendah di JPB dengan ciri khas yaitu terdapat potensi mangsa yang cukup sesuai seperti bilangan atau ratusan, anjing, Allosaurus, Notatus, dan Leota atau untuk tabel 2 yaitu karakter pohon tempat makan bagi elang Jawa. Ada 2 pohon yaitu Randagula dan Kesambi. Untuk tinggi pohonnya 30 dan 32 meter. Untuk diameternya 74,8 Kesambi strata memberikan naungan dan perlindungan bagi elang Jawa saat menghabiskan mangsanya. Terdapat pada gambar nomor 2. Menurut Prawirajilaga tahun 1999 menyatakan bahwa mangsa yang paling disukai elang Jawa adalah bajing dan tupai. Bukan
gambar 2 yaitu elang Jawa sedang mencabik ayam hutan di pohon kesambi. Untuk sarang elang Jawa menggunakan ruang tajuk yang dekat dengan batang utama yaitu B1, 2, dan 3 untuk perilaku istirahat. Mengenai mangsa dan membangun sarang dengan ilustrasi pembagian ruang tajuk seperti gambar nomor 3 di bawah ini. Hal ini dikarenakan pada ruang tajuk tersebut elang Jawa lebih nyaman untuk istirahat dengan pandangan luas, memudahkan pergerakan. Untuk perilakunya, hasil pengamatan terhadap aktivitas harian elang Jawa yang teramati meliputi perilaku istirahat sebesar 58,06%, untuk berburunya 3,23%, untuk terbangnya 3,23%, untuk perlawanannya 0,02%, dan bersuanya 35,48%. Untuk yang pertama yaitu istirahat. Perilaku elang Jawa yang paling sering teramati adalah istirahat. Sesungguhnya dalam aktivitas beristirahat, elang Jawa tersebut juga diselingi aktivitas menyelisik atau mengawasi sekitar serta mengawasi buruannya. Yang kedua yaitu berburu. Elang Jawa ditemukan mencabik dan memakan jelarang di pohon dandang gula pada pukul 8.28 hingga pukul 8.33 waktu Indonesia Barat, dan mencengkram ayam hutan di pohon kesambi pada pukul 14.40 hingga 14.45 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya adalah bersuara. Perilaku bersuara merupakan perjumpaan tidak langsung. Elang Jawa ditemukan bersuara sebanyak 13 kali selama 215 menit. Umumnya, elang Jawa bersuara pada sore hari pukul 16.09 hingga 17.47 waktu Indonesia Barat. Yang terakhir adalah terbang. Perilaku terbang elang Jawa yang ditemukan adalah gliding. Menurut Widodo tahun 2004, bahwa gliding merupakan terbang meluncur horizontal tanpa mengepakkan sayap dan biasanya untuk menempuh jarak yang jauh. Yang terakhir adalah bab 4, kesimpulan, yaitu perilaku yang paling sering dilakukan elang Jawa yaitu istirahat di hutan alam dataran rendah sebanyak 5 kali perjumpaan sebesar 58,06%. Perilaku berburu yang teramati di hutan alam dataran rendah TNAP adalah teknik berburu Bernhardt. Terima kasih, sekian dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.